Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana semua kehidupan di planet ini bisa saling terhubung? Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah jaringan raksasa yang nggak kelihatan, tapi ngatur semuanya, interaksi dalam ekosistem. Coba deh bayangin, hutan, lautan, kelihatannya kan kayak liar dan acak banget. Tapi kok semuanya bisa tetap seimbang dan teratur ya? Sebenarnya apa sih rahasianya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Ternyata, ini tuh mirip banget sama interaksi sosial kita sehari-hari. Ada temen, ada saingan, ada yang saling bantu. Bedanya, ini berlaku buat semua makhluk hidup. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semuanya terhubung dalam sebuah jejaring sosial alam yang super kompleks. Oke, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari fondasi paling dasar dari jaringan kehidupan ini. Titik awal kita adalah simbiosis. Gampangnya, ini adalah hubungan yang dekat banget dan berlangsung lama antara dua spesies yang beda. Nah, simbiosis ini ada 3 jenis utama. Biar gampang ngapalinnya, kita pakai kode aja. Tanda plus artinya untung, nol artinya netral alias nggak ngaruh, dan minus ya artinya rugi. Yuk kita lihat contohnya satu-satu. Pertama, ada mutualisme. Ini nih skenario yang paling ideal, sama-sama untung alias win-win solution. Contoh paling klasiknya ya lebah dan bunga. Lebah dapat nektar buat makanannya, bunganya juga senang karena dibantu penyerbukannya. Keduanya saling butuh buat bertahan hidup. Berikutnya, komensalisme. Di sini, cuma satu pihak yang untung, sementara yang satunya lagi biasa aja, nggak ngerasa untung atau rugi. Contohnya, ikan remora yang nempel di badan hiu. Si remora ini dapat tumpangan gratis dan sisa-sisa makanan, sementara hiunya, ya mungkin dia nggak sadar ada penumpang gelap di badannya, cuek aja. Dan yang terakhir, nah ini sisi gelapnya, parasitisme. Satu pihak untung besar, tapi dengan cara merugikan pihak lain. Contohnya benalu yang hidup di pohon. Dia numpang hidup sambil nyuri nutrisi dan air dari si pohon yang lama-lama bisa bikin pohonnya jadi lemah. Bener-bener hubungan yang eksploitatif. Selain simbiosis, ada juga yang namanya predasi. Ini adalah hubungan antara pemangsa dan mangsa. Tapi, ini bukan cuma soal makan dan dimakan loh. Predasi itu penting banget sebagai cara alam buat ngontrol populasi biar nggak meledak. Dan juga buat seleksi alam, jadi cuma yang terkuat yang bisa bertahan. Oke, dari interaksi satu lawan satu, kita geser sedikit ke situasi yang lebih rame. Apa yang terjadi kalau makanan, tempat tinggal, atau pasangan itu terbatas? Nah, disinilah kompetisi atau persaingan dimulai. Kompetisi ini ada dua jenis. Ada kompetisi intraspesies, artinya persaingan di dalam satu spesies yang sama. Contohnya kayak dua kuda nil jantan yang berantem buat rebutan wilayah atau pasangan. Terus, ada juga kompetisi interspesies, yaitu persaingan antara spesies yang beda. Misalnya, cheetah sama hiena yang rebutan mangsa yang sama. Sekarang, ayo kita coba lihat gambaran besarnya. Semua interaksi yang tadi kita bahas, simbiosis, predasi, kompetisi, itu semua sebenarnya adalah bagian dari sebuah peta aliran energi yang super besar di ekosistem. Cara paling gampang buat ngebayangin aliran energi ini ya lewat rantai makanan. Anggap aja ini kayak jalan tol satu arah, di mana energi pindah dari satu makhluk ke makhluk lain lewat proses makan dan dimakan. Di contoh ini ya, alurnya jelas banget. Energi dari matahari disimpan sama padi. Terus energinya pindah ke belalang pas dia makan padi, lalu pindah lagi ke burung yang makan belalang, dan terakhir pindah ke ular yang memangsa si burung. Lurus dan simpel kan? Tapi di dunia nyata kan nggak sesimpel itu. Seekor ular nggak cuma makan burung, dan burung juga makanannya bukan cuma belalang. Nah, inilah yang disebut jaring-jaring makanan, yaitu kumpulan banyak rantai makanan yang saling nyambung. Justru karena rumit dan banyak pilihan inilah ekosistem jadi lebih stabil. Kalau satu sumber makanan hilang, pemangsanya masih punya pilihan lain buat bertahan hidup. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin nih. Sekarang kita coba satuin semuanya buat ngeliat gimana semua interaksi ini bisa menciptakan sebuah keseimbangan yang ternyata sangat rapuh. Kita bisa lihat strukturnya lewat piramida ekologi. Di bagian paling bawah ada produsen, tumbuhan, yang jumlahnya paling banyak. Makin ke atas, ke level konsumen, jumlah dan energinya makin sedikit. Kenapa? Karena di setiap tingkatan banyak energi yang hilang, misalnya jadi panas. Makanya predator puncak yang ada di paling atas itu jumlahnya sedikit banget. Jadi intinya apa?
Semua interaksi ini saling kait-mengait menciptakan sebuah harmoni yang seimbang tapi juga rapuh. Bayangin aja kayak lagi main menara Jenga. Kalau kita salah tarik satu balok aja, misalnya satu spesies hilang, seluruh menaranya bisa ambruk. Efeknya bisa menyebar ke seluruh jaring-jaring kehidupan. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat direnungkan. Setelah melihat betapa rumit dan rapuhnya jaringan kehidupan ini, pertanyaannya adalah, di mana sebenarnya posisi kita, manusia? Dan apa dampak dari setiap tindakan yang kita lakukan terhadap keseimbangan yang luar biasa ini?